Hikayat Indraputra. Indraputra merupakan seorang putra dari Maharaja Bikramapuspa. Dia itu memiliki sifat yang bijaksana, perkasa, dan sakti. Tapi dia itu memiliki nasib yang buruk semasa kecilnya. Kenapa? Karena si Indraputra ini pernah diterbangkan oleh seekor merak emas dan kemudian dijatuhkan di sebuah taman dan dipelihara oleh nenek Kebayan. Kemudian berapa lama Indraputra ini diangkat menjadi anak Perdana Menteri. Suatu hari Raja Shashan ini pergi untuk berburu. Kemudian dia melihat seekor anak kijang yang sedang menangisi induknya. Dia tembak mati. Raja Shashan ini terharu melihatnya karena dia itu nggak punya sama sekali seorang anak seperti yang dia inginkan. Kemudian Raja Shashan ini mendengar sebuah berita di gunung yang jauh ada seorang Maharesi Pertapa. Maharesi Pertapa itu, kalau tadi aku cari ya, Maharesi Pertapa itu bisa jadi dalam bahasa Sunda itu artinya seorang ahli, kayak ahli pertapa mungkin. Terus kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Maharesi ini itu kayak pendeta yang mulia. Jadi Maharesi ini itu namanya Berma Sakti. Jadi barang siapa yang susah memiliki seorang anak bisa minta obat dari si Berma ini. Karena letak gunung terlalu jauh dan harus melewati hutan yang banyak binatang buasnya, maka nggak ada satu orang pun yang berani pergi ke gunung itu. Karena itu Indraputra ini menawarkan diri untuk pergi ke gunung itu. Maka pergilah Indraputra ini mencari obatnya. Bermacam-macam pengalaman telah ia alami, dari bertemu dengan tengkorak yang bisa berbicara, membunuh raksasa dan buta yang makan manusia, bukan buto. Terus dia juga pernah mengunjungi negeri jin Islam yang penghuninya itu kera belaka yang kalau siang itu bisa berubah jadi manusia. Terus ia juga bersahabat dengan anak-anak raja yang berasal dari golongan manusia dan jin. Selain pengalaman, dia juga memperoleh hikmat. Menciptakan negeri lengkap dengan segalanya, menciptakan angin ribut, menghidupkan orang yang telah mati. Setelah dilewatinya itu pengalaman dan hikmatnya, dia itu sampai ke gunung tempat si Berma ini bertapa. Dan si Berma Sakti ini memberikan obat kepada Indraputra. Ini pernah mengatakan sesuatu kepada Indraputra yang isinya itu kurang lebih kayak gini. Hai anakku, pejamkan matamu dan ciptalah barang yang kau hendaki, niscaya sampai ke tempat itu. Kemudian si Indraputra ini menuruti perkataan Berma Sakti ini. Dia menjamkan matanya dan ketika dibuka, ia udah kembali ke kebun nenek Kebayan di negerinya. Raja Shashan dan Perdana Menteri sangat gembira karena mengetahui si Indraputra ini pulang dengan selamat dan membawa obatnya. Setelah makan obat yang dibawa sama Indraputra, obatnya ini berbentuk sekuntum bunga tunjung. Permaisuri dari Raja Shashan ini melahirkan seorang anak yang cantik dan diberi nama Putri Indra Seribulan. Suatu hari Indraputra ini dituduh berbuat jahat dengan dayang-dayang istana. Akhirnya si Indraputra ini dibuang ke sebuah negeri yang kotanya terbuat dari batu hitam. Raja di negeri itu memuliakan Indraputra
dan memberikan sehelai kain yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit kepada si Indraputra ini. Diberi nih kainnya. Setelah Putri Indra Seribulan ini beranjak dewasa, banyak anak-anak raja yang datang untuk meminang tuan putri ini. Dan gak berapa lama, si tuan putrinya ini, si Indrasari ini jatuh sakit. Dan semua tabib di istana itu gak dapat menyembuhkannya. Tabib itu kayak seorang ini ya, ahli yang bisa ini loh, apa namanya, kayak istilahnya kayak ngasih ramuan-ramuan gitu tuh, pokoknya kayak gitu. Maka sang raja pun menyebarkan edaran, barang siapa yang dapat mengobati tuan putri Seribulan ini akan diangkat menjadi menantunya. Oke. Jadi si Indraputra ini muncul kemudian menyembuhkan tuan putri. Akhirnya Indraputra ini dapat meminang tuan putri Indra Seribulan karena telah menyembuhkannya. Hikayat itu pasti ada tema, tokoh, alurnya itu gimana, sama gaya bahasa apa yang digunakan, sama unsur kesaktian dan kemustahilan intrinsik yang terdapat dalam hikayat Indraputra ini. Yang pertama itu terdapat temanya itu di sini kebaikan yang tulus membawa sebuah kebahagiaan ya. Jadi ada juga penokohan. Jadi pemeran-pemerannya yang pertama itu ada Indraputra, Nenek Kebayan, Raja Sasyan, Bermasakti, dan Tuan Putri Indra Seribulan. Panjang namanya ya. Terus juga ada alur. Alur yang digunakan ini alur maju. Karena cerita ini menggambarkan dari mulanya si Indraputra ini dibuang oleh Merak Emas di suatu taman hingga ia ketemu sama Nenek Kebayan ini, lalu diangkat menjadi anaknya Perdana Menteri. Lalu ia bisa meminang tuan putri. Oke. Kemudian gaya bahasa yang digunakan itu bahasa Melayu. Walaupun bahasanya tidak baku, tapi ada beberapa kata yang sulit dipahami. Karena cerita hikayat ini pun diambil dari cerita hikayat Melayu ya. Karya sastra Melayu. Unsur kesaktian. Nah, unsur kesaktian ini yang aku temuin, yang pertama itu ada membunuh raksasa dan buto yang memakan manusia. Itu kesaktian. Yang kedua, dia itu bisa menyembuhkan putri dari Raja Sasyan ini yang namanya Putri Apasari gitu, lupa namanya. Terus selain unsur kesaktian ada unsur kemustahilan. Unsur kemustahilan itu yang pertama, dia itu bertemu dengan tengkorak yang bisa bicara. Terus yang kedua, ada kain yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Yang ketiga, ketika si Indraputra ini membuka matanya, ia ada di negeri asalnya, bukan di gunung yang tadi sempat ia singgahi. Yang keempat, dia mengunjungi negeri jin Islam. Oke. Yang katanya kalau penghuninya itu siang jadi manusia, nanti kalau udah malam jadi kera gitu. Sekian cerita hikayat yang telah saya ceritakan kembali. Apabila ada penggunaan kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya.